Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya. Nah, Sobat Tobis, ketemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit sharing ke kalian bagaimana sih cara treatment maru ya. Saya ambil sampel YS saya ini, bagaimana treatment tahan ses ya, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini. Nah, itu maru tua tapi sesnya ses bocil ya, tua tapi sesnya kecil. Nah, bagaimana treatmentnya? Terus ikuti channel saya, jangan lupa kalian subscribe. Bisa sobat lihat, nah itu adalah penampakan maru saya. Nah, sesnya ini kurang lebih 20-an ya, ini 20 cm. Nah, ciri maru YS tua, kalau kalian tahu ya, ciri yang tua itu adalah ikannya mata merah ya. Jadi nggak bisa bohong ya, jadi kalau mata merah itu pasti ikan dikatakan tua ya. Kalau ikan masih muda biasanya warnanya itu nggak tua ya, mungkin sudah mengarah ke kuning keorenan. Tapi kalau matanya sudah merah itu bisa dikatakan ikan tua. Kemudian nah, antara ekor, dorsal atau sirip semuanya itu warnanya hitam. Itu salah satu ciri dari maru yang usianya tua. Nah, ini contoh ikan saya rawatan lama ya, cukup lama juga ya. Ini rawatan lama, ikan tua tapi kok size-nya nggak bisa gede-gede ya, segini aja. Nah, bagaimana treatmentnya? Jadi di sini kita sharing ya. Jadi di vlog saya itu no debat, di sini tempatnya kita sharing. Jadi kalau kalian punya pertanyaan nanti bisa kalian tanyain, insya Allah akan saya jawab ya. Jawab mengenai pertanyaan kalian sesuai dengan apa yang pengalaman saya yang saya lakukan di treatment maru saya ini. Nah, kita treatment tahan ses biasanya banyak dilakukan oleh para keepers ya, yang ikannya itu sebagai gacuan lomba. Nah, jadi lomba kelasnya progres ya. Jadi kelas progres itu kan ikannya size-nya kecil ya. Nah, jadi kalau ikan baru warnanya nggak bisa se-oranye ini ya, ini kuning mengarah ke orenan sob ya. Kalau ikan baru itu warnanya pasti nggak sekuning ini ya. Jadi banyak keepers itu yang treatmentnya itu tahan ses, jadi biar ikannya nggak gede-gede, ikan tua rawatan lama, makanya warnanya itu bisa keorenan ya. Itu jadi treatment tahan ses itu kita nggak harus menyiksa si ikan ya. Jadi nggak harus ikannya, kalau kita pengen 20 cm kita nggak harus taruh di tank ukuran 20 kali 20, nggak harus seperti itu ya. Itu namanya menyiksa juga, karena ada yang keeper seperti itu ya. Saya nggak menyalahkan, tiap keeper pasti punya cara sendiri. Ini tank saya ukuran kurang lebih 60, belakangnya kali 40 ya. Dari dulu di tank ini tapi kok size-nya segini aja. Jadi rahasianya ada di pemberian pakan ya. Apakah saya puasakan? Tidak. Kalau kita ingin treatment warna, kalau kita atau treatment bunga, kalau kita puasakan ya mana tahu kita hasilnya ya, karena asupan protein nutrisi mereka kan kita stop karena puasa. Ini tanpa puasa. Jadi rahasianya itu yang pertama. Nah, tanknya ini saya itu sangat jarang saya kuras untuk airnya. Jadi ini air benar-benar air tua ya, air lama, sangat jarang saya kuras. Bahkan kalau sobat lihat, nah bekas ketapang itu sampai hancur kayak gitu sob ya, sampai hancur. Jadi ini airnya lama, tapi kok bisa bening ya, ini kuning karena bekas ketapang. Kenapa bisa bening? Padahal ini nggak pakai filter ya, dari pemberian pakan. Karena menurut saya kalau sering kita ganti air itu cepat ke proses besar ya, nggak hanya cana, ikan lain juga. Kalau kita sering ganti air itu
mereka cepat proses untuk tumbuh kembangnya, jadi mereka cepat besar ya. Banyak temennya sudah membuktikan seperti itu. Ini nggak saya kasih filter ini. Loh, apakah dia nggak sakit? Nggak ya. Jadi kalau kita lihat ini nggak ada endapan amonia ya, jadi tinggal kita sifon aja. Kalau sudah kelihatan amonia, kita sifon aja airnya, kemudian kita filter aja ya. Saya seperti itu, kita sifon kan airnya berkurang sedikit, nanti kita tambah aja, jadi nggak usah dikuras total gitu. Saya nggak pernah seperti itu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah faktor kita memberikan pakan. Nah ya, ini yang penting. Jadi rasanya di pemberian pakan ini nggak saya puasakan, tiap hari saya beri pakan. Ini memang saya treatment bunga ya, maaf, saya treatment warna, jadi bukan ngejar bunganya, saya ngejar warnanya. Jadi dulu rawatan lama itu saya latih pakai pelet ya, dan sudah doyan pelet sampai sekarang. Pakannya itu dominan pelet, bisa dikatakan itu 80% pelet ya. Ini 80% pelet, jadi warnanya memang sudah menguning ya. Ini keorenan ya, kalau dilihat secara langsung kelihatan warna keorenan ya. Sudah muncul bunga, tapi bunganya enggak banyak ya, karena saya fokusnya di warna. Kalau kalian pengen treatment bunga, itu kalian pakai pakan hidup ya, cacing, kemudian maggot ya, kemudian ulet Hongkong atau Jerman dan lain-lain. Itu bisa untuk membantu pertumbuhan bunga ya, karena mereka butuh asupan protein dan itu dihasilkan dari pakan hidup. Jadi mereka kalau ingin menumbuhkan bunga itu harus menebalkan barnya dulu ya. Kalau barnya mereka menghitam, baru mereka bisa memunculkan bunga. Tapi kalau barnya samar, itu kalian push aja pakai pakan hidup. Itu saran dari saya. Nah, pemberian pakan, berapa sih porsi setiap pemberian pakan? Itu saya kasih sebentar ya. Nah, jadi tiap hari saya beri pakan pelet ya. Ini sejumput ini itu kurang lebih 3, 4 sampai 5 butir, nggak lebih ya. Ini saya diambil dapatnya 3 ya. Itu kita kasihkan setiap hari. Ini kita kasihkan ya. Nah, jadi nggak pakai puasa, tiap hari kita kasih pakan, tapi porsinya itu 3, 4 sampai 5 butir saja ya. Ini nggak kurus, nggak kayak ikan PO-an ya. Ikan PO-an kan kepalanya besar, badannya kecil. Ini ideal, sudah saya buktikan. Tiap hari saya beri pakan tadi 3 sampai 5 butir tiap hari, nggak pakai puasa, pelet ya. Peletnya pelet apa? Jadi pelet yang mengandung, yang kalian tahu ya, ini mengandung pigmen merah ya. Jadi mengandung karopil red. Nah, bisa kalian dapatkan di online itu banyak. Apa yang recommended? Nah, nanti bisa kalian tanya-tanya di kolom komentar ya. Itu jadi pelet itu memang bisa menumbuhkan warna ya, tergantung mereknya. Nah, saya yang coba ini itu memang terbukti warnanya itu bisa oranye ini ya. Tuh, memang harus lama ya sob ya. Pokoknya kita telaten rutin, kemudian interaksi tiap hari untuk mentalnya supaya aktif kayak gini ya, supaya nanti ikan calon gacuanmu itu bisa ukurannya kecil tapi ikannya tua ya. Itu ini rawatan berapa lama? Kurang lebih setahunan ya, setahun lebih ini ya. Size-nya ya dari dulu ya segini-gini aja, nggak nambah. Ini saya dikasih background putih. Kalau kalian menebalkan bar, bisa kalian kasih background hitam ya. Tuh. Kalau kalian ingin warna kuning kemudian full bunga, itu sekalian treatment dulu menurut saya itu di outdoor, kalian kasih pakan hidup ya. Itu jadi di air yang hangat di outdoor plus
pakan hidup itu mempercepat pertumbuhan bunga si ikan. Atau bisa di indoor seperti ini, kalian kasih heater ya. Itu kalau saya dulu jarang saya kasih pakan hidup, mungkin seminggu sekali, cacing satu gitu aja ya. Selain itu saya kasih pelet. Nah, jadi mungkin videonya kali ini cukup sekian, semoga membantu kalian ya, para keepers ya. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Di sini tempatnya kita saling sharing, jadi no debat. Ya sobat Topis, jadi video saya kali ini cukup sekian ya. Saya sedikit sharing, ini menurut pengalaman saya. Kalau kalian punya pengalaman sendiri nanti kita saling sharing ya. Jadi di sini tempatnya kita sharing seputar dunia hobis, terutama cana. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.